Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Di channel YouTube aku kali ini, aku mau kasih tahu teman-teman, yaitu mengenai masalah jadi dropshipper itu perlu modal atau enggak. Nah, jangan lupa untuk selalu tonton video aku sampai habis ya. Jangan di skip. Jadi di video aku kali ini aku mau kasih tahu teman-teman, yaitu jadi dropshipper yang nggak perlu modal dan jadi dropshipper yang perlu modal. Nah, yang untuk pertama kali ini aku bakal jelasin jadi dropshipper yang nggak perlu modal. Oke, langsung aja ke penjelasannya. Untuk dropshipper yang nggak perlu modal, mungkin untuk sebagian teman-teman pastinya udah tahu lah ya, memang kebanyakan jadi dropshipper itu nggak perlu modal. Nah, contohnya seperti apa sih yang jadi dropshipper nggak perlu modal ini? Jadi untuk jadi dropshipper yang nggak perlu modal adalah ketika transaksinya yaitu di akun jualan kita ataupun di media sosial kita, yaitu melalui WhatsApp, Line, SMS, ataupun via DM di Instagram, Facebook, dan lain-lainnya, di sosial media lainnya. Nah, jadinya ketika ada pembeli ataupun customer yang mau berbelanja di toko kita, dia harus transfer uang dulu, baru barang kita proses. Nah, di sini kan kita jadinya nggak perlu modal, karena apa? Modalnya itu ya dari transferan dari pembeli kita ini tadi. Nah, ketika pembeli kita ini udah mentransfer ke rekeningnya kita, kita baru bertransaksi dengan suppliernya kita. Jadinya kita tuh nggak perlu modal untuk jadi dropshipper yang untuk tipe ini ya. Nah, untuk jadi dropshipper yang perlu modal itu contohnya seperti apa sih? Oke, lihat penjelasan aku selanjutnya ya. Nah, untuk jadi dropshipper yang perlu modal, nah ini nih seperti apa sih contohnya, transaksinya ini seperti apa gitu. Kok harus sih jadi dropshipper perlu modal? Kan kita nggak stok barang, ngapain perlu modal? Nah, ini nih, jadinya untuk jadi dropshipper yang perlu modal itu ketika transaksinya itu adalah di marketplace. Nah, sekarang kan banyak ya di Indonesia itu para penjual itu mempunyai akun di marketplace. Karena kenapa? Pastinya tuh para customer ataupun pembeli itu menanyakan ke kita, ada nggak di marketplace gitu. Tujuannya apa? Yang pertama pasti kalau belanja di marketplace itu kan lebih pasti dan nggak ada tipu-tipu ya. Jadinya minim lah untuk melakukan penipuan. Karena apa? Kita transaksi aman lah di situ. Itu yang dipilih oleh pembeli, ya kan? Dia memastikan bahwa kalau toko yang ada marketplace, jualan di marketplace, pastinya itu pastinya itu dia aman lah, toko itu nggak penipu gitu. Itu yang pastinya yang dipemikiran oleh para pembeli atau customer. Nah, yang kedua, di marketplace itu kan banyak tuh adanya promo-promo seperti gratis ongkir, diskon, cashback dan sebagainya lah. Nah, itu yang diburu oleh para pembeli ataupun customer. Oke? Saat pembeli ataupun customer belanja di toko kita, yaitu melalui marketplace. Di sini aku contohin marketplace seperti di Shopee ya kan. Karena di sini aku jualannya ada di Shopee. Mungkin marketplace lainnya tuh sama lah seperti di Shopee sistemnya ya kan. Jadi kalau di sistemnya di Shopee ini, ketika pembeli ataupun customer yang berbelanja di toko kita, uangnya kan ditransfer tuh langsung sama pembeli ataupun customer. Nah, itu kan nggak langsung ditransfer ke rekening kita, tapi ditahan dulu oleh Shopee sama pihak Shopee nih, uangnya tadi ini disimpan dulu nih sampai barang itu bener-bener sampai ke tujuan. Jadinya untuk masalah proses ini tentunya
untuk kita membayar supplier, tentu kita perlu menyiapkan modal ya kan. Ya misalnya nih, barang yang kita jual tuh harganya 100, ke customer itu ke supplier kita harganya 80.000, jadi kita ambil untung 20.000. Tentu kita perlu modal 80.000 kan ya untuk membayar supplier kita ini tadi dulu. Nah itu kalau untuk satu customer atau pembeli yang belanja di toko kita. Nah pertanyaannya tuh, kalau banyak gitu loh pembeli di toko kita, jadi kita siapkan modal banyak juga dong. Ya jelas lah ya, pasti itu pasti banget. Jadi kalau ada 10 orang yang belanja di toko kita dengan harga jual modalnya kita aja barang itu 80.000, ya kita harus menyiapkan budget segitu. Nah jadi kak, kalau semakin banyak yang beli di akun jualan kita di Shopee, tentu makin banyak dong modal yang kita harus persiapkan. Ya iyalah jawabannya. Nah tips dari aku nih biasanya nih ya, kalau misalnya nih aku jualan di Shopee, banyak yang beli di Shopee, nah kan harus butuh modal juga. Misalnya ada 10 orang 20 orang, ya kita harus siapkan modalnya segitu juga gitu ya kan. Tapi tips dari aku nih, biasanya ketika modalnya misalnya nih udah mau habis nih, ataupun udah habis lah modal kalian untuk berbelanja lagi nih, jadi barangnya itu aku buat stoknya tuh habis aja dulu gitu. Jadi ketika kita modalnya dibuat stoknya kita buat habis, jadi kan nggak ada pembeli yang mau beli kan. Nah begitu nantinya misalnya ada dari pengiriman kita sampai dan nggak ada komplain dari customer, yang pastinya kan uangnya itu bakal ditransfer ke rekening ke saldo penjualan kita. Setelah ditransfer oleh Shopee ke saldo penjualan kita, baru kita bisa menarik ke rekening kita. Nah ketika udah ada beberapa barang yang sampai dan udah ada beberapa saldo yang dimasukkan ke rekening penjualan kita, baru stoknya itu tadi jumlahnya aku tambahin lagi, nggak habis jadinya tuh ditambahin lagi. Begitu caranya kalau kita ngikutin maunya customer tuh ya. Gimana ya, kalau budgetnya kita masih minim ya, kalau kita masih pemula, pastinya kan kita punya budgetnya itu minim, nggak besar-besar banget. Tapi nanti kalau misalnya semakin besar toko kalian di marketplace, ya mungkin kalian bisa nambah modal gitu. Oke, mungkin itu penjelasan aku mengenai masalah dropshipper yang perlu modal dan dropshipper yang nggak perlu modal. Nah, mungkin cukup jelas penjelasan aku, ataupun ada teman-teman yang kurang jelas mengenai masalah dropshipper, boleh komen di video aku kali ini. Nanti aku bakal sebisa mungkin aku bakal jawab pertanyaannya itu dengan semengertinya aku, sepengetahuannya aku. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.